Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Saya Galus nanti senang membersamai Anda dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Pemirsa, program ini merupakan kerjasama antara Fakultas Syariah YIN Kudus dengan Lingkar TV. Dan bisa melihat fenomena jual beli secara online yang kini semakin masif dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dan perkembangan teknologi yang juga memacu adanya perubahan budaya masyarakat, utamanya dalam jual beli. Dan sekarang beralih menjadi jual beli secara online atau menggunakan platform digital. Dan untuk membahas mengenai tema kali ini kami akan membahas mengenai jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dan saya telah bersama dengan narasumber di samping kiri saya yang akan saya sapa terlebih dahulu. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Syariah YIN Kudus. Ada Bapak Muhammad Nur Ma'arif LC.MH. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, saya manggilnya Pak Nur? Pak Ma'arif? Ma'arif. Pak Ma'arif, oke. Pak Ma'arif ini melihat fenomena jual beli secara online. Ini menurut hukum syariah itu seperti apa? Hukum ekonomi syariah. Baik, pemirsa Lingkar TV rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jual beli adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan bagaimana kita memperoleh sesuatu dengan cara yang halal dan tidak batil di surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan tijarah atau jual beli dan engkau saling ridho. Berkenaan dengan jual beli online, memang dari tahun ke tahun jual beli online itu semakin masif ya. Apalagi ketika pandemi ya. Sebelum pandemi pun itu transaksi jual beli online itu mencapai 200-an triliun. Apalagi ketika pandemi dimulai dari tahun 2020 itu transaksi online mencapai 300-an triliun. Wah. Karena saking mudahnya orang bertransaksi seperti itu ya. Yang dimudahkan siapa? Dimudahkan baik penjual maupun pembeli ya. Ketika penjual dimudahkan dengan adanya e-commerce seperti itu, tidak membutuhkan tempat yang luas ya, tidak membutuhkan teller, tidak membutuhkan satpam ya, tidak membutuhkan orang yang bersih-bersih, cukup memposting di media sosial ya. Kemudian kemudahan bagi customer ya adalah dia bisa bertransaksi dimanapun ya dan kapanpun seperti itu. Dan bedanya antara jual beli syariah dan konvensional, bahwasanya dalam jual beli syariah baik penjual maupun pembeli itu memiliki orientasi maslahah oriented. Jadi ada maslahah yang harus dia pegang teguh ya, untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain. Beda dengan ekonomi konvensional ya, yang lebih ke profit oriented, yang mana lebih mementingkan dirinya sendiri ya, menerobos halal dan haram ya, dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli online Islam memperbolehkan ya, selama tidak ada unsur riba, kemudian gharar, kemudian penipuan di dalamnya, dan serta lengkap rukun dan syaratnya, seperti itu. Begitu, Mbak. Berarti memang Islam memperbolehkan dari sistem jual beli secara online tersebut ya, Pak? Iya, boleh diperbolehkan. Kemudian apakah ada yang membedakan antara rukun akad nih, Pak, yang dilakukan antara transaksi secara langsung dengan transaksi yang dilakukan secara atau jual beli secara online ini? Untuk transaksi nggak jauh beda ya, transaksi
langsung ataupun melalui media sosial ya. Kalau dilihat dari rukunnya, bahwasanya rukun dari jual beli itu adanya penjual, kemudian adanya pembeli, adanya barang, kemudian ada harga dan ijab qabul. Kemudian berkaitan dengan syaratnya, bahwasanya penjual dan pembeli itu sudah balik, kemudian berakal, kemudian sadar bahwasanya penjual dan pembeli melakukan transaksi dan mereka saling ridho dengan transaksi tersebut. Jadi tidak ada bedanya antara jual beli online dan jual beli secara langsung, seperti itu. Oke, baik. Ini kalau kita membahas mengenai permasalahan. Biasanya kalau saya sendiri nih berbelanja online, kadang juga menemukan berbagai masalah gitu. Kadang error atau mungkin kadang dibatalkan dari sana, atau mungkin ada ketidaksesuaian barang seperti itu. Biasanya yang terjadi dalam jual beli online ini permasalahannya apa aja ini, Pak Marif? Oke, selain dari Mbak yang sebutkan tadi, jadi permasalahan yang seringkali timbul di jual beli online. Ya, yang pertama, kadang produk yang dijual itu tidak halal atau belum memiliki sertifikasi dari MUI, seperti itu. Padahal Islam melarang menjual barang yang barang tersebut zatnya adalah haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha idza harrama ala qaumin syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu terhadap suatu kaum, Allah mengharamkan pula harga penjualannya. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu bahwasanya barangnya itu tidak jelas, ya. Milik siapa? Apakah dia sebagai penjual, ataukah dia sebagai wali dari barang tersebut, ataukah dia hanya menawarkan jasa untuk menyediakan barang tersebut. Kemudian berikutnya yaitu tidak adanya kejujuran, seperti itu. Yang mana kejujuran dalam jual beli online itu adalah permasalahan vital, dan Allah melaknat orang yang berbisnis tidak dengan jujur, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang berbisnis. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, jika dia meminta timbangan kepada orang lain, dia minta dilebih-lebihkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan jika dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku yang tidak jujur. Begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya banyak sekali permasalahan, tapi juga sebenarnya Islam juga sudah mengatur adanya agar supaya antara pedagang dan juga pembeli juga jujur itu tadi, ya Pak ya. Oke. Terus ini kalau kita membahas mengenai fenomena dropshipper yang sering terjadi mungkin dalam jual beli online gitu. Itu seperti apa? Tapi tahan sebentar. Dan pemirsa, jika Anda akan bertanya atau ingin menanyakan mengenai sistem jual beli online menurut pandangan hukum syariat, hukum ekonomi syariah, ini mungkin bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di sosial media Instagram kami @lingkartv, dan nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami akan jeda sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan.
menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kulhum, kuliah hukum, bikin masyarakat melek hukum. Baik, kami masih akan melanjutkan perbincangan tadi mengenai jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah bersama dengan Bapak Muhammad Nur Ma'arif. Pak, ini melanjutkan yang tadi nih Pak, mengenai sistem dropship. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat juga, karena mungkin banyak masyarakat yang memang ikut dalam sistem dropship juga seperti itu. Sebenarnya konsep dropship ini sebenarnya seperti apa? Kemudian hukumnya sendiri itu seperti apa, Pak? Baik, untuk dropship sendiri adalah dia menjual barang ya tanpa adanya modal dan barang tersebut belum dimiliki. Dalam hukum ekonomi syariah, dropship itu dibagi menjadi dua pendapat. Ya. Pendapat pertama bahwasanya dropship, orang yang melakukan dropship, dia tidak meminta izin kepada pemilik barang. Dan pendapat mayoritas ulama adalah haram hukumnya melakukan dropship yang model seperti ini. Akan tetapi ada madhab Hanafi yang memperkenankan dropship tanpa izin, tapi dengan syarat bahwasanya dia menjual barang atau menawarkan barangnya itu tidak mudah berubah, baik zat maupun modelnya. Seperti contoh, dia menawarkan mobil kayak gitu, mobil Avanza tahun 2013. Jadi kan mobil Avanza itu kan jelas ya, oh ya ini keluaran dari Toyota kayak gitu, atau misalkan motor Beat ya tahun sekian kayak gitu. Jadi barangnya tidak mudah berubah. Ya, maka ada persyaratan seperti itu. Jika mudah berubah, tentunya madhab Hanafi tidak memperkenankan hal tersebut. Kemudian dropship yang kedua yaitu meminta izin kepada pemilik barang, yang mana dropship ini mayoritas ulama memperbolehkan ya. Dan dasar dari dropship yang kedua ini akadnya adalah akad salam, jadi diperkenankan. Kemudian ada di madhab Syafi'i mempersyaratkan ya, sekalipun dengan izin ya, tapi barangnya harus jelas, tidak mudah berubah, baik jenis dan modelnya. Jika berubah maka dia tidak memperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu, Mbak. Oke. Berarti memang diperbolehkan tapi dengan syarat itu tadi ya, Pak ya. Syarat. Nggak berubah, jadi barangnya juga jelas gitu. Tidak ada berubah bentuk atau berubah fisiknya seperti apa gitu. Dan kemudian ini mungkin yang sering dijumpai oleh pemirsa dan juga masyarakat terkait permasalahan yang sering terjadi gitu. Mungkin khususnya customer itu kan biasanya menemui banyak permasalahan, dan jika sudah terlanjur bermasalah dalam sistem jual beli online ini, apa yang harus dilakukan oleh customer ini, Bapak? Ya, memang yang sering terjadi, yang banyak dirugikan itu dari pihak customer ya. Customer yang mengalami penipuan atau kerugian berkaitan jual beli online itu tidaklah harus panik ya, karena dilindungi oleh hukum ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwasanya konsumen itu dijamin hukumnya. Dan bagi konsumen yang terlanjur tertipu jual beli online ya, kumpulkan bukti-bukti, screenshot, kemudian URL, kemudian foto
ya, ada rekaman suara, ya, kemudian kalau ada video, ya, dijadikan satu dalam flash disk atau CD. Kemudian yang pertama bisa dilaporkan ke polisi, ya, kemudian membuat laporan ke kantor polisi, ya, kemudian setelah itu menunggu kabar berikutnya dari polisi. Kemudian langkah yang selanjutnya bisa melaporkan secara online ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian laporkan ke bank supaya rekening dari akun si penipu itu bisa di-banned, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu report ke media sosial supaya viral, ya, supaya tidak ada orang yang tertipu, dan si penipu, ya, kadang bisa tobat atau nggak menipu yang tertipu tadi gitu. Jadi dia akhirnya mengembalikan atas apa yang telah dia tipu tadi gitu. Dan kemudian ada pula kiat-kiat bagi konsumen jika ingin jual beli online, ya. Jadi jangan tergiur dengan barang yang murah seperti itu, ya. Kemudian selidiki apakah aplikasi tersebut resmi atau tidak. Nah, begitu, Pak. Oke, berarti memang harus ada rasa was-was dari masyarakat juga. Jadi nggak hanya senang berbelanja, tapi juga harus mawas diri. Siapa tahu nanti ini adalah bentuk penipuan atau seperti apa, gitu ya, Pak. Oke, dan ini saya akan membacakan question box di Instagram yang ditanyakan oleh pemirsa. Pak dosen, bagaimana hukum menggunakan pay letter kalau kita sedang bertransaksi menggunakan sistem online atau jual beli online ini? Pay letter ya, baik, Pak. pay letter ya. Iya. Bayar nanti. Belanja sekarang, bayar nanti gitu. Iya, itu banyak ya. Customer atau konsumen menggunakan layanan yang ada di Shopee Pay Later kayak gitu. Jadi dia ingin memperoleh barang secepatnya, ya, karena mendesak misalkan pengen tren, ya, di kalangan teman-temannya, pengen kelihatan wah, ya, tapi dengan jalan pintas, yaitu pakai Pay Later kayak gitu. Yaitu seperti halnya jual beli secara taksit, ya, atau jual beli secara kredit. Itu diperkenankan dalam Islam, ya, nggak apa-apa, ya. Kan beda, kita membayar uang dengan cash, ya, dan kita mengkredit barang sesuatu, ya, dibayarnya per bulan. Ya, sekalipun memang hasilnya itu lebih besar daripada kita beli cash, dan Islam memperkenankan hal tersebut kayak gitu. Nah, selama tidak ada bunga dan denda di pay letter tersebut, begitu, Mbak. Kalau ada denda ataupun ada bunga, berarti tidak boleh atau seperti apa? Tidak boleh. Jadi mirip seperti riba, begitu. Jadi tidak diperkenankan. Oke, berarti memang lagi-lagi masyarakat memang harus cek lagi. Iya, jangan sampai dia terlambat bayar kayak gitu. Oh iya, kalau terlambat bayar nanti ada dendanya, Pak? Iya, ada Oke, tambahan begitu. dari tadi. Oke, berarti memang sistem jual beli online secara hukum ekonomi syariah memang diperbolehkan asalkan beberapa syarat tadi seperti tidak berubah bentuk dan juga fisiknya seperti itu, dan juga antara penjual dan pembeli ridho dan saling jujur seperti itu ya, Pak, ya. Oke, dan tidak terasa kami sudah berada di penghujung acara, dan mungkin untuk closing statement ini dari Pak Ma'arif sendiri kepada pemirsa, monggo. Baik, pemirsa Lingkar TV rahimani wa rahimakumullah, bagi yang ingin, ya, bertransaksi melalui media sosial atau media online, ya, tidaklah khawatir, ya, tapi harus berhati-hati, ya, misalnya dalam memilih aplikasi, ya, menggunakan aplikasi e-commerce yang resmi seperti itu. Kemudian jangan tergiur dengan harga yang murah seperti itu. Kemudian lihat rekam jejak penjual tersebut. Kemudian bisa dilihat rekening dari penjual tersebut. Nah, mungkin itu kiat-kiat dari saya. Ya.
Baik, luar biasa sekali. Semoga pembahasan pada kali ini bisa mencerahkan pemirsa juga yang akan berbelanja online atau mungkin akan berjualan online, biar paham juga dari sisi hukum ekonomi syariah itu seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Nur Ma'arif LCMH, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini bersamai saya dan juga pemirsa Lingkar TV. Dan semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali membahas hal-hal yang seperti ini kembali, seperti itu. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda, dan terus saksikan program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!